Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang solih dan solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah semuanya dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat ya. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 7 subtema 3 pembelajaran 1. Tentang apa itu? Tentang tanaman di sekitarku. Nah di tema 7 ini memang kita belajar tentang benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Yuk kita mulai. Sip. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang membaca teks, kemudian menyebutkan nama tanaman hias dan merawat tanaman atau cara merawat tanaman. Lalu kita akan membuat karya 3 dimensi dan mengungkapkan kalimat pujian. Siap ya anak-anak ya? Lanjut ya. Nah, pagi yang cerah, udara terasa sejuk menyegarkan. Hamparan rumput hijau dan bunga beraneka warna menambah indahnya suasana pagi ini. Di sisi taman, tumbuh pohon mangga dan jambu air. Buahnya lebat dan rasanya manis sekali. Allah menciptakan berbagai jenis tanaman di sekitar kita. Semua itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanaman termasuk benda hidup anak-anak. Nah, anak-anak, coba apa saja sih tanaman yang ada di sekitar anak-anak? Ada nggak? Tentu ada ya, dan mungkin banyak. Nah, mari kita mengenal dan menjaga tanaman di sekitar kita. Kenapa? Karena hal itu sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca teks. Tanaman hias. Susan sangat menyukai tanaman hias. Tanaman hias ditanam di taman depan rumah. Setiap sore, Susan menyiram tanaman hiasnya. Susan menanam berbagai jenis tanaman hias. Ada bunga matahari, mawar, tulip, dan anggrek. Susan rajin merawat tanamannya. Tidak lupa ia memberi pupuk. Semua tanaman tumbuh subur dan berwarna cerah. Semua itu karena Susan merawatnya dengan baik. Ayah dan ibu sangat bangga dengan Susan. Nah, anak-anak, coba anak-anak kembali perhatikan gambar yang ada di layar. Gambar tersebut menunjukkan bahwa Susan sedang merawat tanamannya dengan baik. Susan menyiram tanamannya, kemudian Susan memberi pupuk, dan juga Susan merawat tanamannya hingga tanamannya tumbuh subur dan berwarna cerah. Nah, anak-anak, apakah anak-anak suka menanam tanaman seperti Susan? Nah, apakah anak-anak juga suka membantu ibu merawat tanaman? Kemudian tanaman bunga apa yang anak-anak sukai? Oke. Nah, mari kita menyebutkan nama tanaman hias dan merawat tanaman atau cara merawat tanaman. Nah, mari kita menyebutkan nama tanaman hias. Nah, setelah memperhatikan atau membaca teks di ayo telaah tadi yang tentang tanaman hias, yuk anak-anak boleh menebalkan dan membaca nama bunga yang ditanam oleh Susan. Ada bunga apa saja? Ya, silakan ditebalkan ya. Ada bunga matahari, bunga tulip, bunga mawar, dan bunga anggrek. Nah, anak-anak, ada nggak sih tanaman hias di sekitar anak-anak? Coba kalau ada silahkan tulis di buku masing-masing ya. Tanaman hias apa saja yang ada di sekitar anak-anak. Setelah kita mengetahui apa saja tanaman hias yang ada di sekitar kita, mari kita mengetahui cara merawat tanaman hias. Nah, anak-anak, seperti yang sudah kita ketahui dan sudah kita baca tadi ya tentang Susan. Susan sangat menyayangi tanaman hiasnya.
ia merawatnya dengan baik. Mari kita tuliskan cara Susan merawat tanaman hiasnya. Dengan apa yang pertama? Iya, betul sekali. Susan menyiram tanaman hias setiap sore. Lalu ada lagi yang dilakukan Susan agar tanamannya tumbuh subur dan indah? Ya, Susan memberi pupuk pada semua tanamannya sehingga semua tanamannya tumbuh dengan subur. Nah, anak-anak, mari kita perhatikan gambar yang ada di layar. Kemudian kita menuliskan cara merawat tanaman berdasarkan gambar tersebut. Kira-kira apa yang pertama? Iya, betul, menyiram tanaman ya. Kita melihat alat penyiram tanaman di gambar tersebut. Lalu apa lagi? Betul sekali, memberi pupuk agar tanamannya tumbuh subur dan sudah mulai tumbuh dengan daun-daunnya ya. Ya, betul. Yang ketiga, membersihkan hama dan benalu. Hama dan benalu adalah tanaman yang bisa merusak tanaman hias kita. Lalu, nah, betul sekali, kita lihat ya bahwa Tigor sedang menanam tanaman di lapangan atau di taman atau di halaman yang cukup sinar mataharinya. Tanaman harus diletakkan di bawah sinar matahari yang cukup agar tumbuh dengan baik. Membuat karya 3 dimensi. Nah, anak-anak, kita akan membuat pop-up tulip. Pop-up itu apa sih? Pop-up itu artinya timbul, seperti itu ya. Nah, mari kita siapkan dulu alat-alatnya. Yang pertama yaitu cetakan pola bunga tulip maksud Ustazah. Nah, kita siapkan dulu pola bunga tulipnya. Lalu yang kedua, kita siapkan kertas origami. Lalu yang ketiga, karton berwarna. Anak-anak boleh milih warna masing-masing ya. Boleh merah muda, boleh hijau, boleh warna biru atau yang lainnya. Kemudian yang keempat, gunting. Dan yang kelima, kita menggunakan lem. Nah, bagaimana cara membuatnya? Yang pertama, cetak dulu setiap pola bunga tulip. Kita buat dulu polanya, pola bunga tulipnya dicetak dan dibuat ya. Kemudian yang kedua, gunting semua polanya. Nah, dari bentuk bunganya, batangnya, kemudian daunnya digunting ya. Lalu yang ketiga, buat 3 pola bunga tulip, lalu kita tempelkan. Jadi polanya dibuat 3 buah ya. Lalu yang keempat, lem, daun, batang, dan bunga tulip di karton. Nah, anak-anak, hasilnya akan jadi seperti yang ada di gambar ini. Wah, indah sekali ya, Masya Allah. Anak-anak bisa membuatnya bersama keluarga di rumah. Nah, kita sekarang masuk ke ungkapan pujian. Ungkapan pujian, apa sih ungkapan pujian? Nah, sebelumnya kita baca dulu yang ada di layar ya. Ayah dan ibu sangat bangga kepada Susan. Berikut ini adalah contoh kalimat pujian yang diberikan ibu dan ayah. Susan hebat, berhasil merawat tanaman hiasnya. Nah, ternyata anak-anak, ungkapan pujian itu kita ucapkan untuk menghargai orang lain. Nah, yuk kita diskusikan, kita tulis 2 kalimat pujian untuk Susan di bacaan tanaman hias yang tadi sudah kita baca. Kira-kira apa ya? Oke, boleh seperti ini anak-anak. Masya Allah, Susan rajin dalam merawat tanaman. Lalu apalagi ya kalimat pujian yang bisa kita berikan untuk Susan? Wah, Susan memiliki tanaman yang subur dan indah. Nah, ini merupakan kalimat pujian. Nah, anak-anak, ingat kalimat pujian itu diucapkan untuk menghargai orang lain. Nah, sekarang mari kita memasangkan gambar antara kalimat pujian yang sesuai dan dengan gambar
yang sesuai pula. Oke, gambar yang pertama kita lihat Salman sedang menyapu halaman. Nah, bagaimana ya kalimat pujian yang tepat? Iya, betul sekali. Hebat Salman, kamu rajin sekali menyapu halaman. Kita lihat gambar yang kedua. Di situ sedang ada Ika yang merawat tanaman. Bagaimana kalimat pujiannya? Iya, betul sekali. Ika pandai sekali merawat tanaman. Lalu yang terakhir ada Susan yang sedang menyiram tanamannya. Bagaimana kalimat pujian yang tepat? Iya, wah, Susan rajin sekali menyiram tanaman hiasnya. Nah, Masya Allah anak-anak sudah pandai memasangkan gambar antara gambar dengan kalimat pujian yang sesuai. Barakallah. Tanaman hias adalah ciptaan Allah. Tanaman hias membuat halaman menjadi indah. Susan rajin membantu ibu merawat tanaman. Susan membuat bangga ayah dan ibu. Anak soleh selalu berusaha membuat orang tua bangga. Termasuk anak-anak ya, insya Allah anak-anak juga mudah dan bisa membuat bangga ayah dan ibu. Jangan lupa membantu ibu untuk merawat tanaman yang ada di rumah. Anak soleh harus rajin membantu ayah dan ibu. Allah SWT berfirman, kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Quran Surah Luqman ayat 14. Nah, anak-anak harus rajin ya membantu ayah dan bundanya. Itu sudah Allah perintahkan dalam Quran Surah Luqman ayat 14 tadi. Ya, insya Allah anak-anak semua hebat dan bisa membantu ayah dan bunda. Nah, baik anak-anak, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih hari ini sudah menyimak pembelajaran dan belajar bersama Ustazah. Mari kita lanjutkan lain waktu kembali. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.